Halo semuanya, kembali lagi di coding jalanan. Kali ini kita akan belajar gimana caranya mengquery MySQL itu menggunakan Python gitu. Gimana caranya sih? Nah, yang pertama kita cek dulu si MySQL-nya apakah dia sudah aktif dengan cara klik services di Windows gitu ya. Klik tab Windows, kemudian kalian cari ini nih, MySQL, MySQL. Nah, ini MySQL-nya udah running. Kalau kalian belum running, klik kanan, start gitu ya. Kalau kalian belum running, punya kalian belum running, itu kalian bisa, untuk penginstalannya mah di YouTube udah banyak ya. Kalian bisa cari. Nah, kalau udah running berarti udah aman. Oke, kita cek di PowerShell-nya. Cek di PowerShell-nya, apakah sudah bisa gitu maksudnya. MySQL min u root min p. Passwordnya di sini saya pakai root, kalian mungkin beda. Tuh, oh udah jalan, berarti dia udah jalan. Coba kita query databases. Show, ya Allah. Show databases. Nah, itu kan di sini kita kan query-nya di sini ya. Nah, kita mau menggunakan Python untuk apa? Mengquery dan menampilkan kayak gini tuh menggunakan Python. Gimana caranya? Mari kita lihat. Sebelumnya ini udah aman ya. Udah aman. Kita bisa close, kita bisa menggunakan the beaver untuk mengecek si database-nya. Menggunakan the beaver set. Nah, the beaver-nya ini di beaver-nya masih nggak ada koneksi ya. Kita buat koneksinya dengan klik sini, connection to database. Nanti muncul kotak dialognya. Kemudian pilih MySQL, next. Nah, kemudian localhost, username-nya root. Saya di sini pakai root juga. Terus portnya 3306, server hostname-nya localhost. Kita tes connection. Oh, aman. Aman, kita finish. Kita lihat database-nya udah connect nih, udah ada database-nya yang kayak di command prompt tadi. Terus sekarang kita mau buka si ininya, apa namanya? Si Visual Studio Code-nya. Nah, ini Visual Studio Code-nya ya kan masih kosong gitu, masih belum ada apa-apa. Kita coba cari ininya, foldernya. Foldernya ada di sini. Nih, di sini nih. Foldernya ada di sini. Kita bikin folder baru biar kalian ngikutin. Kita kasih folder Python, Python to MySQL. Ini ya. Oh, bentar. Udah ada ternyata. Foldernya namanya Python Connect MySQL misal gini. Python Connect MySQL-nya kita drag kita drag ke Visual Studio Code-nya yang di sini nih, yang kosong tadi, terus dilepaskan, blar. Nah, tuh sudah ada nih foldernya Python MySQL-nya nih, Python Connect MySQL-nya. Terus kita bikin file namanya, kita mau pakai Jupyter Notebook ya. Kalian yang belum tahu Jupyter Notebook bisa lihat tutorialnya. IP IPython NB. Nah, kan enak nih Jupyter Notebook nih. Si Jupyter Notebook enak. Kita coba cek apa bisa jalan. Tuh. Hello world. Hello world. Hello world. Kita running. Bisa nggak dia? Nah, bisa. Hello world. Hello world, hello world, hello world. Oke.
ininya Jupyter Notebooknya udah aman. Sekarang, nah sekarang kita di sini kita akan menggunakan kayak library-nya si ini membuat koneksi ya. Saya kasih komen di sini membuat koneksi ke database. Membuat koneksi ke database ini kita harus mengimport MySQL connector. Nah, terus kita akan buat koneksinya. Kita akan buat koneksinya MyDB. Misal ini bebas ya. Ini kalian kucing gini juga bisa, tapi biar lebih enak itu MyDB, My Database gitu. Sama dengan My Database terus MySQL.connector.connect. Nah, connectnya kemana? Connectnya adalah ke hostnya, namanya localhost, gitu kan? Localhost. Kan kita apa namanya? Yang tadi tuh localhost ya, MySQL-nya ya. Terus ada username, ada usernya sama dengan root. Terus saya kasih password kan. Passwordnya password bener nggak tulisnya gitu, password sama dengan root ini kan. Nah terus yang terakhir udah deh, ini cukup gini dulu. Kemudian kita coba apa namanya, apakah koneksinya berjalan lancar gitu, print MyDB. Coba kita lar. Nah itu kalau my connector kayak gini tuh, connection object at bla 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 bla, ini berarti ini tuh udah nyambung tuh sama si MySQL-nya kayak gitu guys. Jadi udah aman biar keren gitu. Koneksi sudah tersambung gitu ya. Kita kasih komen di sini, kasih print koneksi ke MySQL sudah terhubung. Oke, kita running lagi. Tuh, koneksi ke MySQL sudah terhubung. Nah, itu kan aman. Terus lanjut ke sini. Kita akan membuat kursor. Kursor itu buat kayak, ya namanya kursor itu buat menavigasi gitu, menavigasi atau mengotak-ngatik lah. Misalnya gitu ya. Itu membuat kursor. Bentar. Membuat kursor. Caranya adalah si MyDB ini, MyDB ini sama dengan bentar variabelnya harus gini sorry. Yang pertama kita buat my cursor sama dengan MyDB yang ini nih, kita kursor. Nah, buat apa sih kursor ya? Tadi buat kayak menavigasi sama mengotak-atik gitu aja. Kemudian kita buat query-nya di sini. Aduh, apa ini? Query-nya kayak gini nih. My cursor ya kan, dot execute. Nah, execute-nya
Ini tuh pakai kayak si komennya dari database kayak create tabel gitu kan. Create database. Create database misalkan apa ya? Misalkan create database One Piece gitu. Nah, apa coba? Terus jangan lupa ini sebenarnya udah bisa nih. My cursor dot jangan lupa di close. My cursornya di close. Terus MyDB juga di close. Artinya apa sih close ini? Close kan artinya tutup ya, artinya buat menutup. Jadi selama kita mengeksekusi di Python ini, dia akan terbuka terus nanti takutnya kalau nggak ditutup nanti datanya hilang gitu. Nah, untuk untuk mengeceknya, untuk mengecek ini kan kita belum running ya, belum running ya. Kita kan mau tujuannya membuat database One Piece gini. Database One Piece ya kan. Kita cek di the beaver-nya, the beaver. Nah, si the beaver ini kita refresh dulu. Kan belum ada nih database yang namanya One Piece ya, belum ada. Nah, kita mau buat nih database menggunakan Python. Ya, dengan cara ini nih, create database One Piece. Kita coba eh biar kelihatan ya. Print print database sudah dibuat. Nah, gini ya. Biar kelihatan kalau kalau ini tuh kalau sudah sampai sini nanti berarti prosesnya berhasil gitu. Kita coba running. Dar. Tuh, koneksi ke MaxQL sudah terhubung, database sudah dibuat, ya kan? Ini database-nya sudah dibuat ya. Coba kita cek di the beaver-nya. Kita coba refresh, klik kanan, refresh. One Piece sudah ada One Piece. Asik kan? Asik nggak tuh? Asik dong, asik. Ya, kan? Sudah bisa kita. Terus terus gini nih. Terus sudah dibuat kan? Ini kalau kita running lagi, dia error. Nah, error. Errornya kenapa? Karena database si One Piece ini kan sudah dibuat nih. Sudah dibuat. Kalau kita running lagi 2 kali, berarti kan buat lagi ya. Buat One Piece lagi. Berarti di sini nggak bisa. Database exist. Nih, keterangan errornya tuh. Can create database One Piece. Database sudah ada. Bilangnya gitu. Ininya. Begitu kawan-kawan. Apakah di sini sampai sini sudah jelas ya? Sudah bisa kalian nih mengquery. Nanti kalau misalkan eh, apa namanya mau mengquery untuk insert, membuat tabel, membuat data, membuat tabel sama apa baris dan kolom itu bisa di sini query-nya gitu. Query-nya misalkan di sini select apa gitu. Select bintang from One Piece ini. Itu bisa ininya dihapus ya karena kan kita nggak buat database. Select bintang from One Piece atau enggak ini nih. Nah, untuk One Piece di sini kita nanti tambahkan di sini database-nya. Kalau mau mengquery database yang telah dibuat. Database sama dengan One Piece. Select bintang from down. Aku yakin sih error nih. Ini error ya. Tuh. Error karena apa? One Piece doesn't table One Piece doesn't exist karena nggak ada. One Piece kan cuma database doang ya. Kita belum isi tabelnya gitu. Kita coba deh di The Beaver-nya ada database apa nih?
ada belajar MySQL. Nah, belajar underscore MySQL ya. Ini ada tabel customer, person, sama product. Kita coba nih. Ininya diganti belajar underscore MySQL. Terus belajar MySQL. Ininya diganti belajar underscore MySQL. Apakah bisa? Ya belum tahu, kayaknya error deh. Masih error karena tabel belajar MySQL not exist. Kita belum koneksiin. Untuk sementara ini dulu, nanti untuk apa? Untuk select bintangnya nanti kita belajar lagi di next tutorial. Thank you. Sementara ini masih oke ya, sampai sini dulu. Thank you guys.